Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak hari ini? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali lagi bersama Bapak Tony tentunya dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Di era modern ini, jika kalian melihat peralatan dapur masa kini, di beberapa daerah pedesaan mungkin masih menemukan peralatan masak yang terbuat dari batu. Misalnya, alat untuk menghaluskan bumbu masak. Di daerah Jawa disebut dengan sebagai cobek. Mungkin di daerah kalian mempunyai nama yang berbeda-beda. Jadi, meskipun kini kehidupan sudah modern, ternyata masih ada peralatan manusia pada zaman praaksara yang masih bertahan sampai sekarang. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang zaman praaksara, mari kita pelajari terlebih dahulu tentang konsep berpikir dalam sejarah. Konsep berpikir dalam sejarah terbagi menjadi 5. Yang pertama, konsep berpikir diakronik. Kedua, konsep berpikir sinkronik. Ketiga, konsep periodisasi dalam sejarah. Keempat, konsep kronologis dalam sejarah. Dan yang kelima, konsep ruang dan waktu. Adapun indikator pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengamati konsep berpikir dalam sejarah. Yang kedua, memahami konsep berpikir dalam sejarah. Konsep berpikir diakronik. Kata diakronik yaitu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani. Diakronik berasal dari kata dia dan kronos. Dia di sini bukan berarti dia ya, dia yang pergi pas lagi sayang-sayangnya. Cia baper. Oke, lanjut. Dia mempunyai arti melintas, melampaui atau melalui, sedangkan kronos berarti waktu. Jadi, diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui dan melampaui waktu yang panjang, tetapi di dalam ruang yang terbatas. Terbatas dalam ruang di sini maksudnya dia hanya dalam satu koridor pembahasan. Konsep berpikir diakronik bertujuan membuat kita berpikir bahwa sebuah peristiwa itu tidak dapat berdiri sendiri. Pasti terdapat sebab mengapa peristiwa tersebut terjadi, juga akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Terdapat beberapa ciri cara berpikir diakronik. Yang pertama, menekankan pada proses dan durasi waktu. Yang kedua, bersifat historis atau komparatif. Yang ketiga, bersifat vertikal, memanjang berdasarkan dimensi waktu. Yang keempat, terdapat konsep perbandingan. Yang kelima, terus bergerak dan memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Dan yang keenam, bersifat dinamis. Contoh cara berpikir diakronik adalah masa penjajahan Jepang di Indonesia. Dengan contoh ini, secara tidak langsung kita akan tahu alasan Jepang datang ke Indonesia. Selain itu, kita juga akan berpikir mengenai alasan Jepang mundur dari Indonesia. Baik, kita lanjutkan ke konsep berpikir sinkronik. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin yang memiliki arti dengan dan kronos yang memiliki arti waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah secara sinkronik berarti mempelajari sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu. Jadi kajian sejarah sinkronik ini mempelajari sejarah segala aspeknya, semuanya dipelajari, tetapi hanya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Berbeda dengan konsep berpikir diakronik, konsep berpikir sinkronik tidak mencari sebab dan akibat dalam kajian yang dilakukan. Maka dari itu, konsep berpikir sinkronik bersifat horizontal. Terdapat beberapa ciri konsep berpikir sinkronik, yaitu yang pertama, mengamati kehidupan sosial secara meluas berdimensi ruang. Yang kedua,
memandang kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem yang terstruktur dan saling berkaitan. Ketiga, menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan satu demi satu bagian. Yang keempat, memiliki sifat yang statis. Contoh dari cara berpikir sinkronik, misalnya suasana pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang pertama tadi, jadi kita mengamati terlebih dahulu tempat peristiwa pembacaan teks proklamasi, di mana proklamasi dilakukan. Lalu kita mengkajinya secara terstruktur, yakni bagaimana kondisi saat detik-detik proklamasi, siapa saja yang hadir pada saat pembacaan teks proklamasi, dan bagaimana jalannya acara pembacaan teks proklamasi, sehingga kita dapat menguraikan peristiwa pembacaan teks proklamasi secara deskriptif. Dan kejadian ini bersifat statis, maksudnya di mana tempat proklamasi dilakukan, bagaimana keadaan, serta bagaimana jalannya pembacaan proklamasi tersebut tidak pernah berubah. Meskipun konsep berpikir sinkronik terbatas ruang dan memiliki kurun waktu yang pendek, namun karena proses kajian peristiwa bersifat menyeluruh, maka hal tersebut sulit dilakukan. Jadi, dalam menggunakan konsep berpikir sinkronik, kita memerlukan ilmu bantu sosial lainnya. Baik, mungkin itu dulu untuk pertemuan minggu ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.